الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani وافتح على قلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمهما وأنوارهما وأسرهما وأمد إلينا من بركتهما. قال العلماء وأنواع الحشر أربعة اثنان في الدنيا وأنواع الحشر utawi macam-macam giringan macam-macam menggiring ya, penggiringan sesuatu pada yang lain. Iku arba'atun apa-apa ithnani utai kang loro iku fid dunya dalam dunia. Pernah terjadi penggiringan di alam dunia ya. Yaitu dua kali. Ahaduma utawi salah siji isnani iku ijlahu oleh ngiring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiring al yahuda ing wong Yahudi minal Madinati saking tanah Madinah ila Syami maring negara Syam. Itu pernah terjadi ya, pada waktu Fathu Makkah ini, ketika Islam sudah mengalami kemenangan yang besar ya, lalu mendirikan negara Rasulullah ini di Madinah. Jadi sebetulnya orang Yahudi dan yang lainnya kan mau pergi dari situ ya, dari daerah kekuasaan Rasulullah, tapi kemudian dilarang, tidak usah ya, tidak usah pergi dari negara kita, tapi cukup di sini saja nggak apa-apa, hanya tempatnya di Syam ya, di daerah Syam. Jadi ini di dunia ya pernah terjadi Rasulullah di nundung
orang Yahudi dari Madinah untuk menuju Syam. Nah, sampai sekarang kan untuk Madinah dan Mekah itu larangan ya, larangan berat untuk masuk Madinah, masuk Mekah, itu dilarang selain orang Islam. Ya, kalau Anda ke Arab sana ya, dari Jeddah misalnya mau ke Mekah, mau ke Madinah, itu nanti mesti kalau mau turis ke Mekah itu nanti ada markanya, itu tulisannya, nanti ada pelangnya Muslim, nanti non Muslim begitu. Non Muslim harus kiri. Ada. Jadi kalau mau masuk ke tanah Haramain ya, tanah haram yaitu Mekah dan Madinah, itu non Muslim dilarang ke situ, nggak boleh. Ini diawali oleh itu Rasulullah pernah mengusir atau menggiring orang Yahudi yang ingin tetap ikut di negaranya Rasulullah, silahkan, tapi di negara Syam di sana ya, dari tanah Haramain. Wasanihima utai kaping pindhone islani iku sauqul nari ngiringe geni kurba kiya bisaati ing dalem nalikane parake dina kiamat. Ketika dunia belum kiamat tapi sudah menjelang kiamat, kiamat sudah hampir, sudah diambang pintu untuk peniupan sangkakala ya. Ini ada api yang menggiring orang-orang ya, ilal mahsyari maring mahsyar, tempat perkumpulan yang tanah lapang ya, ngiring anna saing menusa wa ghairuhum lan liyane menusa liyane nas. Jadi ada api yang menggiring semua makhluk hidup ya menjelang kiamat ini, baik manusia maupun non manusia, binatang dan sebagainya, ini digiring oleh api ke satu tempat namanya mahsyar ya. Jadi sebelum kiamat ini ada mahsyar, di tanah lapang yang luas ya, untuk berkumpulnya beberapa orang, semua orang banyak. Nah, ini termasuk menjelang kiamat, ini ada api yang menggiring ke satu tempat, menggiring semua makhluk. Min kulli hayyin, saking saben-saben makhluk kang urip, semua makhluk hidup itu digiring semua ke satu tempat. Yang kemarin dari Yaman itu ya, dari Yaman, keluarnya itu dari Yaman. Ini api dari Yaman kemudian meluas lalu menggiring orang ke satu tempat namanya mahsyar ini. Di tanah lapang yang tidak ada naungan ya, tidak ada pohon-pohon untuk berteduh, nggak ada. Itu mahsyar di tanah lapang, lapangan lah, lapangan. Oleh ngiring qoblan nafkhatil ula, ing dalam sadurunge terjadine tiupan, qoblan nafkhati, ing sadurunge terjadi tiupan al ula kang pertama. Jadi ini sebelum kiamat, sebelum kiamat. Nah, yang digiring ini siapa? Wa ula yutim konon nas, wa ula yutim konon nas iku ihyaul kufari, iku ihyaul kufari, wong-wong uripe
kaum kafir. Biar kafiri wong-wong uripe kelompok kafir. Jadi yang digiring adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak muslim. Ini digiring oleh api ke satu tempat yang di situ tidak ada naungan apa-apa, ya, tanah lapang yang sangat luas. Ya sak dunia bayangkan ya. Jadi tidak hanya satu tempat, sak dunia kumpul tadi siji. Dan yang tergiring oleh api ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang non muslim, karena orang muslim itu tidak akan mengalami kiamat. Oleh Allah dijaga, tidak bisa, tidak akan ngeranapi kiamat. Kenapa kok wong kafir dok? Wa amal mu'minu ana prote wong yang wong sing iman. Amal mukminu ana penting sing iman iku fayamutuna wis pada mati. Iku fayamutuna nuli pada mati sapa nas sapa mukmin qabla zalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono sukun ya, mengkono-mengkono suk, mengkono-mengkono hasyar. Sebelum terjadi ada api yang menggiring orang, ini wong-wong mukmin wis mati disit, pada mati. Oleh mati birihin kelawan anane angin layyinatin kang alus. Jadi dengan hembusan angin sebelum adanya api neraka, api yang di dunia itu menggiring orang, ini semua orang beriman sudah meninggal. Dengan cukup adanya tiupan angin yang sangat halus ya, lalu mereka semua meninggal. Sehingga anane geni giring itu tidak ikut di situ, enggak ikut tergiring oleh api. Nah ini jadi penggiringan seseorang, penggiringan orang-orang ya. Ini di alam dunia pernah terjadi dua kali. Pertama kali adalah ketika Rasulullah menggiring orang-orang Yahudi dari Madinah ke Syam. Yang kedua, api yang keluar dari Yaman lalu menggiring seluruh umat manusia ya, yang selain orang-orang mukmin. Mereka adalah non muslim semua yang digiring, karena sebelum terjadi ada api yang menggiring manusia, ini para kaum mukminin sudah wafat duluan. Allah Ta'ala hanya meniupkan angin yang halus ya kepada orang-orang beriman, lalu mereka semua mati di situ, wafat ya. Itu dua macam penggiringan ya di alam dunia. Wasnani utawi penggiringan sing nomor loro, sing loro mau sing loro ning dunia. Wasnani lan utawi kang loro maning iku fil akhirati dalam akhirat. Penggiringan manusia ini di akhirat ada dua. Ada dua macam penggiringan manusia di akhirat. Ahaduhuma utawi salah sijine isran iku jam'uhum ngumpulakane Allah maring nas ilal mauqifi maring tempat peristirahatan ning halte misalnya gini ya, ning halte atau posko ya, ngiringi Allah maring nas di suatu tempat perhentian di terminal gitu ya, itu di terminal.
satu mina atau di satu posko itu semua orang digiring ketika sudah di akhirat ya. Ba'da ihyaihim idza sesuai nguripaken Allah maring nas digiring setelah Allah taala menghidupkan kembali manusia dari alam kubur. Jadi ketika kiamat sudah terjadi ya, kemudian semua orang mati, lalu 40 tahun kemudian terjadi peniupan sangkakala yang kedua ya, trompet malaikat Israfil dibunyikan lagi setelah 40 tahun kiamat. Begitu ditiupkan trompet kedua oleh Israfil, lalu semua orang ini dari alam kubur bangkit semua. Nah, bangkit semua makhluk ya, baik manusia maupun hewan, semuanya bangkit. Nah, pada waktu bangkit itu lah kemudian manusia ini digiring oleh Allah Ta'ala di satu tempat. Ya termasuk namanya mahsyar juga ya, ilal mahsyar lah ini tempat istilah arara mahsyar ya. Ini adalah satu tempat tanah lapang yang tidak ada naungan apa-apa ya. Lalu semua orang digiring ke situ tempat itu. Itu yang pertama. Wasani utawi kang nomor loro iku sirfuhum bubarane nas. Iku sirfuhum bubarane nas atau pisahane nas. Pisahan minal mauqifi saking panggonan mandeg, saking terminal ya, saking tempat pertemuane wong, saking suci terminal, siji apa itu posko. Jadi setelah manusia itu digiring ke satu tempat bareng-bareng, lalu yang kedua manusia ini digiring dari tempat tersebut ilal jannati maring suarga awin nari atawa maring neraka. Jadi ketika di mahsyar sudah kumpul semua ya, nanti ada hisab dan sebagainya. Nah, baru kemudian yang kedua orang-orang akan digiring tapi dipisah jadi dua. Ada kalanya digiring menuju surga, ada juga yang digiring ke neraka. Nah, ini tempat kembalinya orang ya, hanya dua itu, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Silakan maning. Jadi darul akhirah ya, darul akhirah itu ya dua, siji omah surga, siji omah neraka. Nah, ini penggiringan terakhir ya pada seluruh umat manusia, yaitu ketika sudah di mahsyar lalu dipisah jadi dua ya, ada yang digiring menuju ke neraka, ke surga, ada yang ke neraka. Faslun utawi iki iku fasal swiji fi zikri hadisil mauta ing dalem nyeritakaken ing dalem nutur ceritane ngono ya, ing dalem nutur ceritane wong-wong mati.
fi dzikri hadisil mauta ing dalem nerangaken tenutur ceritane atau omongan-omongane wong-wong kang sepadha mati disamai dalam orang yang ngrungokaken wal kalamilan ucapan lan ngomong. Wa ma'rifatihi lan ngertine si mayit ngertine si maut ta si mayit biman kelawan wong yaghsiluhu kang ngadusi sapa man hu ing mayit. Berarti ini nanti akan menerangkan bab ini tentang keadaan orang-orang yang sudah mati yang ternyata masih bisa mendengar, bisa ngomong ya. Bahkan tahu siapa yang memandikannya itu siapa. Wa man lan wong yahmiluhu kang gotong sapa man hu ing mayit. Siapa yang sing gotong jenazah ya. Itu si mayit ngerti. Wa man lan ing wong yukaffinuhu kang ngulesi yukaffinuhu kang ngulesi sapa man hu ing mayit. Wa man lan ing wong yudli kang nglebukaken sapa man hu ing mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit. Jadi ngerti sing ngadusi siapa ya, sing ngulesi siapa, sing gotong siapa. Terus siapa sing melu lebur di kuburan. Wal idraki lan olehe ketemu ya, nemuaken perkara wal hayati lan uripe si mayit mani wa'udir roh lan balike roh wa'udir lan olehe kembali roh kembali ilal jasadi maring jasadi. Di bab ini menerangkan hal-hal yang dulu ketika Rasulullah dakwah pertama kali di Mekah itu ditertawakan oleh kaum kafir Mekah waktu itu ya, tertawakan tentang adanya bahwa orang mati mendengar misalnya ya apa manimu ini anane wong mati urip maning lah ini sudah ditertawakan. Nah sini justru malah diperjelas ya oleh kitab ini Syekh Hasyim Asy'ari tentang hal-hal yang kaitan dengan masalah orang-orang mati. Ini yang harus kita ketahui terutama para santri ya agar semakin yakin ya tentang keadaan yang sering kita dengungkan ya. Orang mati itu krungu apa ora bisa ndeleng apa ora. Nah di sini akan dijelaskan. Amma sama'u utawi oleh ngrungokaken si mayit wal kalamu lan bisa ngomong si mayit tentang bahwa mayit itu bisa ngomong, bisa krungu. Iku faqat rawa. Maka teman-teman menceritakan riwayataken sambal Bukhari Imam Bukhari. Sahih Bukhari Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab sahih dalam hadis sahih Imam Bukhari. Sumbernya an Anas bin Malikin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah ngendikane al abdu
idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba anhu ashabuhu hatta nahu yasma'u qur'a ni'alihim atahu malakani. Al-abdu utawi seorang hamba manusia, khususnya manusia, iku idza wudi'a nalikane diselehaken sapa abdu fi qabrihi ing dalam kuburan abdu, manakala orang mati kemudian sudah dimasukkan ke kuburan, ya, dipendam wis diuruki, ditalkinan apalah ya gitu. Wa dhahaba lan wis lunga wis budal anhu andoh saking si mayit sami abdu sapa ashabu pira-pira sahabate abdu hatta annahu sehingga sadunge si abdu iku yasma'u bisa krungu sapa si abdu iku yasma'u bisa krungu sapa abdu krungu qur'ani alihim ing suarane ing serek ing apa esrek-esreke ya suarane sandale si ashab. Jadi ketika orang-orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan sudah ditimbun tanah, ya, lalu kemudian semua orang itu setelah ditalkin meninggalkan makam itu, ini ternyata orang-orang mati itu mendengar bunyi sendal orang-orang itu yang dipakai, ya. Ya, serak-serak itu krungu sandale. Nah, ketika para sahabat itu kemudian meninggalkan kuburan tersebut, atahu malakani. Atahu mangkanekani hu ing si abdi sapa malakani malaikat loro. Nanti ada dua malaikat yang datang. Wayakulani nuli pada takon pada ngucap sapa malakan lahu maring si abdu. Jadi malaikat teka kowe ning kuburan sing nembe di makam-makam wong, kowe datangnya ketika semua pengantar jenazah itu sudah meninggalkan kuburan. Ini sebelum meninggalkan kuburan ya malaikat orang teka. Makanya dulu ada anekdot ya. Nggak tahu sekarang, dulu kan yang namanya Makbarah Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari ya, itu kan nggak pernah putus ya, jadi nyambung terus, ini pergi nyambung seperti itu. Sejak dimakamkannya Gus Dur. Tapi sekarang pas Covid mungkin udah beda lagi mungkin ya. Covid karena jarang-jarang yang ini sih dibatasi sih ziarah. Berarti saya wis takoni dari malaikat nih ya. Kalau dulu kan ada cerita itu seperti itu. Gus Dur nggak pernah ditanya malaikat. Nah kenapa sih? Loh yang ziarah nggak pernah pernah putus nyambung terus. Malaikat tuan mono orang bisa ngomong. Jadi terus malaikat Gus Dur katanya. Karena orang-orang yang ziarah nggak pernah putus. Nah, malaikat ini di sini akan mendekati mayit yang ada di kuburan itu setelah orang-orang yang mengantar itu pergi dari situ. Bahkan dalam cerita yang lebih spesifik lagi itu setelah meninggalkan makbarah minimal 7 langkah dari tempat pemakaman. Nah, hal ini pun kemudian
Nah, dua malaikat itu tanya kepada si mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rujuli, ma ing apa, ma ing apa kunta ana sira iku taqulu berpendapat sira fi hadzal rajuli dalam ikilah wong lanang. Wong lanang sapa? Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primen pendapatmu ya, coba yang bisa kamu ungkapkan tentang Rasulullah. Wa yaqulu, maka jawab sapa abdu, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Asyhadu naksini ingsun annahu ing satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Ini dijawab, saya menyaksikan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi pas dua malaikat datang ini adalah langsung menanyakan kepada si mayit. Nah, masalah ini juga pernah ketika ada keterangan ya. Ini wallah alam benar apa tidak, tapi saya pernah diceritakan ya oleh guru saya juga dulu waktu saya masih mondok. Ini pernah terjadi, ada percoba eksperimen ya, pembuktian bahwa katanya malaikat itu akan datang ketika pengantar jenazah itu meninggalkan tempat makbaroh 7 langkah ya, itu sudah nanti malaikat akan datang ya, terus ngopat nakoni maring jenazah. Lalu ada sekelompok orang yang penasaran, ngajak iya malaikat nakune kaya ngapa ndelen ya. Akhirnya begitu pas ada orang mati dipasang speaker. Jadi di kuburannya itu ada mic-nya di pinggirnya itu, mic-nya keluar itu nanti disetel dari, kan nanti bisa halo-halo kan bisa dari ya, disetel kan. Setelah disetel wis dicek benar, lalu ditimbun, selesai semuanya pergi, ayo kita pergi 7 langkah gitu. Ingin tahu are nakone kayo malaikat sih ya gitu loh. Gitu pas 7 langkah semuanya mundur, ini kemudian terbakar semua gitu. Belum sampai ada suara kabel dari pemakaman itu murup kabeh sampai semua mesinnya kebakar semua. Jadi nggak bisa, itu rahasia Allah ya. Jadi kita nggak bisa mendeteksi seperti itu, nggak bisa memantau malaikat gitu ya, ternyata nggak bisa. Jadi semuanya terbakar. Ini jadi orang-orang yang kan sering seperti itu. Orang luar itu, orang barat ini sering ada hal yang kira-kira nggak rasional itu dibuktikan. Termasuk pernah terjadi ini pembuktian roh ya. Kalau orang mati katanya rohnya keluar, kayak apa sih roh itu? Ya. Kayak apa roh itu? Ini kemudian penasaran ya. Begitu pas ada orang sudah divonis oleh dokter, ini paling waktunya 2 jam lagi ini mati orang ini. Divonis seperti itu. Ini malah jadi satu kebetulan bagi para ilmuwan pada waktu ya, ahli kedokteran itu yang tidak percaya dengan ya bahwa roh itu ada itu ya, penasaran. Lalu begitu pas orang mau meninggal sudah lagi kejet-kejet, malah digawekan akuarium.
Akuarium, jadi bikin akuarium. Gitu loh. Semua orang bisa melihat gitu ya, keadaannya seperti apa dari luar. Nggak, wong pan mati kayak apa, rohnya betul keprimen warnanya kayak apa, hijau apa, irang seperti itulah ini. Betul, kemudian di akuarium ditonton orang banyak, yang nonton orang-orang ahli semua, ilmuwan semua seperti itu. Jadi akuarium lah, ana wong sok akuarium lah udaranya tambah mati pisan loh, memang sengaja biar mati tahu kayak apa proses keluarnya roh dari saya seperti itu. Melihat pas sampai pada saatnya sudah tiba jam sekian mau mati gitu loh ya. Dilihat semua. Ternyata enggak pecah sih enggak ya. Hanya retak saja. Pas waktunya mati langsung kaca ini yang akuarium langsung tek berbunyi. Nah, lalu sigar pecah, orang sigar ada celah untuk keluar ya. Nah di situ kemudian mereka percaya, oh ternyata ada roh ya. Buktinya kaca bisa pecah. Jadi semua pembuktian ini pasti akan mengarah kepada kekuasaan dan keesaan Allah. Itu bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa, seperti itu. Bagi orang yang berakal ya. Tadi malaikat ditakoni itu terbakar semua mic-nya ya, kabelnya terbakar. Roh juga ada ternyata. Dan itu kuasa Allah. Memang roh itu adalah urusan Allah. Ketika orang-orang kafir itu takon, para sahabat nanya tentang roh ya. Roh itu ada apa enggak sih? Seperti apa roh itu? Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman Allah, menurunkan Al-Quran, Qulir roh. Qul tafsir Muhammad ar-ruh, Qulir roh min amri Rabbi ya. Soal roh itu adalah urusan Allah. Kita enggak tahu ya, enggak tahu. Apa maning roh ya, banyak alam gaib yang kita alami dan kita mengakui ada walaupun tidak kelihatan. Udara yakin kita ada ya. Apa maning kayak apa ya, entut anak ya, weruh kon warna apa, kuning apa hijau enggak, tapi yakin ada. Orang katon sampai kadang-kadang ning kamar nah bocah loro breng lah kasih ngaku kon ngentut ora nyombe ora lah, terus siapa kira-kira? Karena apa? Orang katon sih masalahnya loh. Karena katon gue izin kurnia kan saya Pak ya. Karena nggak kelihatan, ini alam gaib namanya seperti itu, nggak kelihatan, akhirnya apa? Ya tukaran. Ini berarti jin dan jangan begitu ya. Karena orang katon ya gitu loh. Katon tak kepenak kok. Ya. Itu. Jadi banyak hal-hal yang nggak kelihatan, yang gaib, yang memang kita pasti percaya, ya harus percaya. Termasuk tadi pertanyaan malaikat dan seterusnya nanti akan dibahas di sini lebih jauh lagi, ya. Ini fa yuqalu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.